Halo semua, saya Josephine dari 11 IPA 2. Dan di video kali ini, saya akan membahas salah satu bab dari pelajaran PKN, yaitu memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang pertama, ada makna persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk memahami makna dari sesuatu, kita harus memahami konsepnya terlebih dahulu. Jika kita analisis, dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa itu terdapat sejumlah konsep dasar, diantaranya adalah persatuan, kesatuan, bangsa, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Persatuan secara sederhana berarti gabungan, ikatan, kumpulan, dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Yang dimaksud konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah atau konsep kewilayahan dan aspek sosial. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita merupakan 1. Negara kepulauan, 2. Konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut darat dengan wilayah laut, 3. Sehingga pengertian negara kepulauan itu adalah merupakan suatu wilayah-wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. 4. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. 5. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah daratan pulau yang satu dengan yang lainnya. Dalam aspek sosial, kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan, yaitu 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, dan yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Bangsa Indonesia yang secara sadar ingin bersatu agar hidup kokoh sebagai bangsa yang berdaulat memiliki faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sang Saka Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Bahasa Indonesia, dan Sumpah Pemuda. Patriotisme merupakan salah satu unsur nasionalisme. Patriotisme merupakan sikap sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Sedangkan ciri-ciri patriotisme diantaranya 1. Cinta tanah air, 2. Rela berkorban, 3. Menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Berjiwa pembaharu, 5. Tidak kenal menyerah. Di poin yang kedua, ada kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Konsep NKRI menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu: yang pertama, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, Pasal 18 Ayat 1. Yang ketiga, Pasal 18B Ayat 2. Dan yang terakhir, Pasal 25A dan Pasal 37 Ayat 5. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia memiliki berbagai keunggulan. Keunggulan-keunggulan tersebut menurut Dadang Sundawa diantaranya adalah: yang pertama, jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar. Yang kedua, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Yang ketiga, dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu, yaitu yang memandang bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Yang keempat, memiliki semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Yang kelima, memiliki tata krama atau kerama tamahan. Yang keenam,
Letak wilayahnya sangat amat strategis. Yang ketujuh, keindahan alam Indonesia sangat tidak diasingkan lagi, misalnya pantai-pantai di Bali, Sumatera, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, salah satu keajaiban di dunia ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Yang kesembilan, wilayah Indonesia sangat luas. Dan yang terakhir, tanahnya sangat amat subur dan kaya akan sumber daya alam. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu ada Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diantaranya adalah yang pertama, kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Yang kedua, geografis. Yang ketiga, munculnya gejala etnosentrisme. Yang keempat, melemahnya nilai budaya bangsa. Lalu, di poin yang terakhir, kita akan membahas tentang perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Contoh-contoh sikapnya adalah menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain, saling tolong-menolong, menanamkan nilai-nilai Pancasila, menjaga keutuhan bangsa, dan memiliki sikap rukun. Sikap dan perilaku-perilaku yang disebutkan tadi harus kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari, supaya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia senantiasa terjaga.